Asia Tenggara itu seperti laboratorium hidup bagi mereka yang ingin studi maupun belajar tentang keragaman agama, keragaman budaya di dunia ini. We put diversity in the center of our attention. Diversity of culture, diversity of languages, the diversity of ethnic groups. Jadi penyelamatan manuskrip itu ada dua ya caranya itu. Pertama penyelamatan fisiknya, yang kedua penyelamatan isinya. Kita ingin melakukan penguatan terhadap budaya riset yang berbasis sumber primer, yaitu manuskrip. I think we are very lucky to be studying manuscript cultures in this day and age compared with in the past. When you look at what scholars had to do, either they had to work from microfilms or if they were lucky, photocopies. Asia Tenggara adalah sebuah wilayah yang masyarakatnya memiliki tingkat keragaman yang tinggi. Mereka terdiri dari ribuan etnis yang beragam dan tinggal di wilayah yang mencakup dataran Indochina, Semenanjung Malaya, dan kepulauan sekitarnya. Kawasan Asia Tenggara bisa disebut sebagai sebuah laboratorium hidup bagi keragaman di dunia. Jadi kalau kita lihat masyarakatnya di Asia Tenggara, mereka terdiri dari berbagai etnis dan juga dari berbagai agama. Hampir semua agama-agama besar itu hidup dan berkembang di Asia Tenggara. Jadi pada dasarnya Asia Tenggara itu seperti laboratorium hidup bagi mereka yang ingin studi maupun belajar tentang keragaman agama, keragaman budaya di dunia ini. Keanekaragaman budaya ini dapat dibuktikan melalui keragaman tradisi tulisnya. Pada masa silam, masyarakat Asia Tenggara tergolong memiliki tingkat kesadaran literasi yang tinggi. Hal ini ditandai dengan keberadaan manuskrip-manuskrip baik yang tersimpan di lembaga-lembaga maupun yang masih terserak di masyarakat. Bahkan, jumlahnya jauh lebih besar daripada yang disimpan dan terawat rapi di perpustakaan. Nah, manuskrip-manuskrip itu disimpan secara berjenjang. Kan awalnya manuskrip itu ditulis oleh pengarang, si pengarang menyimpannya. Setelah puluhan ratusan tahun, sebagian manuskrip itu disalin oleh penyalin. Nah, penyalin ini seringkali juga menjadi owners, menjadi pemilik yang menyimpan, mengoleksi. Kemudian turun-temurun secara ada secara kekeluargaan, ada secara institusi pendidikan. Jadi manuskrip itu tersimpan di masyarakat, ya. Kemudian juga sebagian tersimpan di institusi pendidikan, begitu. Walaupun sebagian sudah dipindahkan juga ke perpustakaan, ke museum, begitu ya. Tapi kalau di Asia Tenggara, saya kira sampai sekarang itu masih banyak sekali manuskrip yang menggambarkan keragaman budaya Asia Tenggara itu yang tersimpan di masyarakat. Tens of thousands of manuscripts are stored at religious institutions such as Islamic mosques and Buddhist monasteries. In mainland Southeast Asia, Buddhist monks and novices have been acting as scribes and copyists, but also as users and collectors of manuscripts. The manuscripts are usually kept in monastic repositories or libraries called Hawtam in Thai and Lao languages. Hawtam means literally Hall of Buddhist Scriptures. Numerous manuscripts are stored in national, regional, and university libraries. Besides, a number of manuscripts are kept by local scribes and collectors at their private homes, especially in areas where manuscripts are still being produced nowadays and are part of the writing culture, such as in white
parts of upper mainland Southeast Asia and southwestern Yunnan in China. In these areas, we can observe even a revival of traditional Dai manuscript culture. Thus, this is not a thing of the past, but it is still living. Masyarakat Asia Tenggara di masa silam menulis di atas manuskrip yang terbuat dari beragam bahan, seperti daun lontar, kulit kayu, kertas Eropa, bambu, dan kertas modern. Senada dengan bahannya yang beragam, mereka pun menulis menggunakan bahasa dan aksara yang beragam pula. Ratusan bahasa tertulis dalam ragam aksara ini telah memperkaya khazanah manuskrip di Asia Tenggara. ความหลากหลายทางด้านการเขียนในอาเซียอาคเนย์นั้นในอดีตนั้นจะใช้วัสดุธรรมชาติก่อนที่จะมาใช้เสียกระดาษที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันวัสดุที่ใช้เขียนที่ผลิตจากธรรมชาตินั้นก็ได้แก่ใบลานพับซ่าหรือเจซาแผ่นไม้แผ่นหินแผ่นผ้าและผ้าผนังบ้านหรืออาคารแต่ว่าในนั้นการเขียนใช้ใบลานนั้นจะได้รับความนิยมกว้างๆกว่าหมู่ในกรุงเทพนี้เพราะว่าใบลานนั้นเป็นวัสดุที่มันเหนียวทนทานแล้วก็รักษาง่ายการพกพาและนำใช้ก็สะดวกส่วนภาษาเขียนนั้นก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศบางประเทศก็มีภาษาเว้าหรือภาษาเขียนที่คล้ายคลึงกันเช่นลาวกับไทยบางประเทศก็มีภาษาเว้าภาษาเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเช่นประเทศกัมพูชาและเมียนมา Bagi masyarakat Asia Tenggara, fungsi manuskrip ini sangatlah penting. Berbagai tradisi dan ritual masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kehadiran manuskrip sebagai elemen utama. Manuskrip berfungsi sebagai alat rekam adat istiadat masyarakat setempat, transmisi ilmu pengetahuan, termasuk diantaranya adalah pedoman dalam menjalankan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Melalui manuskrip, jati diri dan identitas masyarakat Asia Tenggara disimpan untuk dilestarikan oleh penerusnya di masa depan. Ya, saya kira pertama manuskrip itu adalah lambang dari tingginya peradaban sebuah masyarakat pada waktu itu. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana dulu sebuah masyarakat itu maju peradabannya, maju kebudayaannya, kita bisa lihat dari manuskrip-manuskrip yang ditulis pada waktu itu.
Sejatinya, manuskrip juga menyediakan sumber-sumber pengetahuan seperti sejarah, pengobatan, dan ajaran kearifan lokal yang senantiasa relevan sepanjang zaman. Namun, tidak banyak perhatian masyarakat terhadap sumber-sumber primer ini. Banyak anggapan bahwa manuskrip merupakan benda usang yang sudah tidak berguna. Akibatnya, seringkali manuskrip disimpan secara sembarangan di tempat yang tidak layak sehingga mempercepat kerusakannya. Well, the most important factor that threatens manuscripts is simply neglect. That people just put them any place in the house without ever taking care of the manuscripts, or they put them in a totally wrong place where it's too damp, too much insects running around, eating them, and all that kind of thing. So, and generally, because they are neglected, that is a very important factor in the way they get ruined and disappear. Other reasons, of course, are because they are the victim of a natural disaster. I mean, if there's a flooding and there happen to be manuscripts on the floor, well, the manuscripts are ruined. Sometimes there are social conflicts. There are groups of people who want to change the culture of other peoples, and so they want to get the people to throw away their manuscripts. Faktor-faktor alam bukan satu-satunya ancaman akan pelestarian manuskrip di Asia Tenggara. Konflik horizontal yang ada di tengah-tengah masyarakat juga berdampak buruk terhadap eksistensi warisan budaya tak benda itu. Perang, separatisme, konflik antar suku, agama, ras, dan etnis yang kerap kali menelan korban jiwa tak berdosa itu turut merusak dan menghancurkan manuskrip milik masyarakat. Nah, yang terakhir ada juga penyebabnya dalam konteks Asia Tenggara itu, sebagian manuskrip itu kan milik kaum disebutnya itu mungkin minoritas lah dalam konteks masyarakat tertentu. Nah, kadang-kadang manuskrip yang dianggap milik kaum minoritas itu dianggap membahayakan oleh yang mayoritas, sehingga secara politik manuskripnya itu juga terancam, bisa dianggap sesat. Kemudian manuskrip-manuskripnya itu diburu untuk dimusnahkan. Nah, itu ancaman-ancaman yang faktanya memang terjadi di masyarakat ya. Hilangnya manuskrip berarti lenyap kekayaan identitas masyarakat Asia Tenggara. Untuk itulah kita perlu mengantisipasi bencana kebudayaan ini. Manuskrip Asia Tenggara harus segera dilestarikan. Wonten ingkang winasita wong ayu pejahe nguni kang antuk sing yang mano pinajaring malaikate weruha nireku male yen ing ngapura dosaku teniro sang yang mano ilang priyatining ati tene ngandel siro yang mulya. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, PPIM, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di Indonesia bekerja sama dengan The Center for the Study of Manuscript Cultures atau CSMC University of Hamburg di Jerman hadir untuk mendampingi masyarakat Asia Tenggara yang ingin memastikan koleksi manuskripnya terawat dengan baik. Atas dukungan dari Arcadia Foundation, kedua lembaga ini sejak 2017 berkolaborasi membentuk sebuah program bernama Dream Sea.
Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia. Mungkin menarik melihat dari definisi DRIMSI itu ya, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Ada dua kata kunci di situ, endangered dan affected. Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Manuskrip di Asia Tenggara itu pertama endangered. Ya, endangered karena alamnya, karena iklimnya, karena kadang-kadang juga dimakan ngengat juga gitu ya. Lalu affected. Affected itu karena ancaman politik yang tadi itu begitu ya. Nah, maka lahirlah program DRIMSI ini. Jadi ceritanya kalau asal-usulnya sebetulnya kan di Asia Tenggara ini khususnya di Indonesia juga gitu ya sudah ada beberapa program digitalisasi manuskrip secara parsial lah di beberapa wilayah gitu ya. Nah, DRIMSI ini lahir tujuannya sebetulnya ada 3. Jadi sesuai dengan visi yang kita bisa ketahui dari Arcadia Foundation misalnya. Karena Arcadia Foundation ini salah satu yang mensupport DRIMSI ya. Yang pertama itu kan bagaimana kita melakukan preserving endangered culture gitu. Jadi bagaimana untuk merawat, memelihara kebudayaan, artefak kebudayaan yang terancam. Yang kedua kan protecting endangered nature. Yang ketiganya itu promoting open access. When we started DRIMSI and we wrote the proposal, we put diversity in the center of our attention. Diversity of culture, diversity of languages, the diversity of ethnic groups, because Southeast Asia is known for its diversity in all kinds of different disciplines and fields of scholarly investigation. So for anthropology, Southeast Asian is some sort of a lab. For political science, it's a lab. And for many other studies as well. Cultural studies, yes. And we are the first program that is uniting mainland Southeast Asia with the nations of Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, Myanmar, and part of Malaysia, together with Insular Southeast Asia, which is Indonesia and the Philippines, and also part of Malaysia. Malaysia is a bit straddles both. What we see in these, why did we focus on Southeast Asia? Apart from, of course, that it's our focus. The reason why behind this is to keep the diversity. The diversity is endangered. It's always endangered. But we think, especially now in modern times, when nationalist forces work together with global forces, which make more and more cultures or small cultures and small ethnic groups, relatively small ethnic groups, being pushed to the margins. DRIMSI bersama dengan pemerintah dan komunitas kebudayaan setempat bekerja sama untuk mendampingi masyarakat Asia Tenggara untuk merawat manuskrip yang telah lama disimpannya. Kami berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara menyimpan manuskrip-manuskripnya. Tidak hanya itu, kami juga membantu mereka untuk mengalih mediakan manuskrip-manuskrip itu ke dalam bentuk digital. Pertama, DRIMSI ini penyelenggaranya itu 2. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat di PPIM UIN Saripidetullah Jakarta dengan Center for the Study of Manuscript Culture ya di Hamburg University di Jerman. Nah, 2 pelaksana ini tidak mungkin melaksanakan sendirian kan. Oleh karenanya banyak stakeholder yang dilibatkan.
Pertama, yang sifatnya civil society ini terutama. Kalau dalam konteks Indonesia kita punya masyarakat pernaskahan Nusantara, Manasa. Kemudian ada asosiasi-asosiasi lain yang juga di daerah itu kita libatkan. Kemudian ada yang sifatnya juga institusi pemerintahan, ini terutama tentu saja Perpustakaan Nasional misalnya. Kalau di Laos, di Asia Tenggara, salah satunya Laos yang kita sudah laksanakan kan juga ada Perpustakaan Nasionalnya juga. Jadi ini stakeholder yang kita ajak untuk bersama-sama merawat begitu ya. Tapi juga yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pemilik manuskrip itu sendiri, masyarakat. Biasanya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang menyimpan manuskrip. Mereka sendiri yang kita ajak, kita libatkan, para akademisi juga gitu, supaya ini menjadi milik bersama programnya. Ya, setidaknya ada dua peran penting yang saya kira melibatkan Manasa atau menjadi peran penting Manasa. Yang pertama, Manasa saya kira lembaga perintis ya dalam upaya melakukan digitalisasi naskah atau digitalisasi manuskrip Nusantara. Pada awal tahun 2000-an, Manasa sudah mengenal yang namanya digitalisasi manuskrip dan kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan, mungkin 2 atau 3 kali melakukan pelatihan digitalisasi naskah, sehingga kemudian muncul atau timbul ya beberapa SDM di berbagai daerah yang memiliki kemampuan untuk melakukan digitalisasi naskah. Satu. Yang kedua, peran kedua yang saya kira penting, Manasa memiliki 17 cabang di seluruh Indonesia, dari barat tuh daerah istimewa Aceh sampai ke wilayah timur di Sulawesi Tenggara. Nah, orang-orang dan teman-teman di berbagai daerah yang tergabung dalam Manasa ini memiliki akses kepada para pemilik manuskrip. Dan ini saya kira peran penting karena ada banyak lembaga yang ingin melakukan digitalisasi naskah tetapi tidak memiliki akses. Nah, itu sebabnya di situ Manasa sering diminta untuk bisa menghubungkan atau menjadi mediator pada para pemilik naskah. Selain melakukan upaya digitalisasi, DRIMSI juga berkomitmen penuh terhadap pelestarian fisik-fisik manuskrip tersebut. Setiap pelaksanaan misi di lapangan, tim DRIMSI dibekali dengan alat dan teknik preservasi yang sesuai dengan standar pelestarian bahan-bahan pustaka. I think everyone would acknowledge the inspirational value of the original object. All over the world, people flock to museums and have their consciousness about the importance of history and the value of cultural artifacts through looking at original heritage objects. You don't go to a museum to stare at a digital reproduction or a photocopy. You go and look in awe at a stone tablet which was written 3,000-4,000 years ago, or a manuscript which was written and still exists today 400-500 years ago, or you go even 100 or 200 years ago. So the physical objects have a great role to play in inspiring people with a love and appreciation for history, and also as a focus for cultural identity and an awareness of the importance of cultural heritage. Ya, jadi memang manuskrip ini kan ada dua sisi ya. Satu bendanya atau fisiknya, dan yang kedua isinya atau teksnya. Nah, dua-duanya menurut saya penting, tetapi hal yang utama itu dan dulu harus dipelihara dulu manuskripnya atau bendanya secara fisik. Karena ini akan saya kira berkaitan juga dengan para pemilik dan konteks masyarakat yang memiliki itu. Jadi meskipun ada program digitalisasi, ada program untuk menyelamatkan isi yang ada di dalam manuskrip, tetapi manuskripnya itu sendiri di dalam berbagai masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat, itu punya fungsi. Dalam proses digitalisasi, DRIMSI memastikan bahwa manuskrip akan tetap berada di tempat pemiliknya. Ini merupakan komitmen DRIMSI untuk berperan sebagai program pendampingan bagi para pemilik manuskrip agar bersama-sama merawat dan melestarikan salah satu warisan leluhurnya.
manuskrip yang telah didigitalisasi akan diberikan tempat yang layak dan memadai demi keberlangsungan fisiknya agar tidak semakin rusak. Setelah didigitalkan, Dreamsea juga memberikan salinan gambar-gambar manuskrip digital itu kepada pemiliknya. Ya, ini menurut saya penting sekali. Diary atau tulisan harian atau rekam jejak dari perjalanan untuk merekam sebuah manuskrip itu seperti napak tilas itu. Jadi itu seperti cerita yang ingin disampaikan, yang harus disampaikan kepada para pembaca maupun pemirsa nanti kalau diupload di YouTube, bahwa perjalanan digitalisasi ini bukan sekedar memotret, bukan sekedar ini, tapi ada perjalanan ritual, ada ritual budaya yang ada di situ, bahwa sungguhnya kita menghargai perjalanan seterusnya, sehingga kita itu bukan hanya itunya, tapi proses untuk sampai ke sana itu sebagai sebuah proses. Dengan bangga, kami mempersembahkan sebuah situs database Dreamsea, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia. Sejak diluncurkan pada 2018, Dreamsea telah mendampingi 102 masyarakat pemilik manuskrip dalam 29 lokasi yang berbeda di seluruh penjuru Asia Tenggara. Dari 29 misi penyelamatan manuskrip milik masyarakat itu, Dreamsea berhasil mendigitalkan 4.274 manuskrip atau setara dengan 248.291 gambar. Kini, manuskrip-manuskrip digital tersebut dapat diakses secara terbuka melalui sebuah portal Dreamsea, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia. Repositori ini dibangun atas dukungan dari Hill Museum and Manuscripts Library atau HMML, Minnesota, Amerika Serikat. Untuk mengakses manuskrip digital Dreamsea, Anda bisa mengunjungi situs www.dreamsea.co. Repositori ini berisi ribuan manuskrip dengan total jumlah setidaknya 250.000 gambar yang berasal dari seluruh penjuru Asia Tenggara. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan program digitalisasi yang masih terus berjalan. Dalam repositori ini, Anda bisa melakukan pencarian manuskrip berdasarkan beberapa kategori seperti country, city, collection, Dreamsea project number, title, subject matter, author, language, writing support, dan script. Seluruh gambar yang dihasilkan berkualitas tinggi, sehingga menunjang kenyamanan Anda membaca manuskrip-manuskrip digital ini melalui berbagai gawai apapun secara daring, mulai dari PC, personal komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Jadi budaya riset itu menjadi perhatian kita betul ya. Kita ingin melakukan penguatan terhadap budaya riset yang berbasis sumber primer, yaitu manuskrip. Syarat terbangunnya budaya riset yang baik di kampus maupun di lembaga-lembaga penelitian itu setidaknya ada 3. Yang pertama itu harus ada kesadaran secara kognitif ya, harus ada kesadaran bahwa memang riset itu harus menggunakan sumber-sumber primer. Nah, yang kedua, syarat yang kedua itu harus ada infrastrukturnya.
infrastruktur riset itu tentu perpustakaan ya, secara fisik. Nah, tetapi dalam alam sekarang di era disrupsi, era transformasi digital, era revolusi industri 4.0, infrastruktur riset itu harus memaksimalkan big data, transformasi digital. But at least when you digitize a diversity of different manuscripts, then there's you start a way to look at them differently, and this is highly exciting. This is something for the future that we will develop. And what we do is doing the spade work. Basically, we provide a few data, just a few small data from Southeast Asia, which is also exciting because we are, like I said it before, but DreamSea is the first who joins the mainland and island Southeast Asia together, which have always been apart, looking at different religious, different philosophical, different political, different colonial regimes that have been there to dominate them. Salah satu keuntungan yang saya dapatkan dari hasil digitalisasi manuskrip adalah dalam kajian manuskrip koleksi UI Fatur Rahman dari Kuningan, Jawa Barat. Manuskrip tersebut berisi fatwa rokok dari para ulama Mesir. Di dalamnya kita mengetahui bahwa penulisnya memiliki hubungan baik dengan tradisi keilmuan Islam yang ada di Mesir. Bahkan bukan hanya koleksi UI Fatur Rahman saja, koleksi lainnya yaitu dari salinan naskah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang sudah digitalisasi oleh DreamSea juga ditemukan di Bau-Bau, Buton, Sulawesi Tenggara. Nawawi yang dikenal sebagai ulama Nusantara yang belajar dan mengajar di Mekah, ternyata naskahnya kemudian disalin boleh jadi oleh muridnya, yang itu kemudian dibawa ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ini menunjukkan bahwa naskah-naskah yang ada di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari konektivitasnya dengan tradisi keilmuan Islam yang ada di Timur Tengah. Karenanya keberadaan naskah-naskah Nusantara hasil digitalisasi, salah satunya oleh DreamSea ini, sangat penting untuk membuka cakrawala kita tentang betapa luasnya jaringan intelektual Islam antara ulama Nusantara dengan ulama-ulama lain di Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Program digitasi yang dilakukan oleh DreamSea banyak membantu dan memudahkan saya untuk bisa mengakses beberapa naskah-naskah keislaman Nusantara yang sudah didigitasi oleh proyek DreamSea ini. Di antaranya adalah naskah yang berasal dari Cirebon. Naskah tafsir Jalalain disalin pada tahun 1033 Hijri atau bertepatan dengan tahun 1624 Masehi. Ini merupakan salah satu naskah berbahasa Jawa Pegon tertua yang ditemukan di kawasan Nusantara ini, karena sebelumnya Ibu Annabel Gallop dalam koleksi perpustakaan British Library itu mengatakan ada satu naskah Jawa Pegon tertua bertahun 1623, yaitu Kitab Masailut Ta'lim yang disalin oleh Abdul Qadim dari wilayah Mataram, Jawa. Lalu di koleksi DreamSea ini ada juga naskah yang ternyata
disalin pada tahun 1624 Masehi atau 1 tahun setelah kitab Masail Ta'lim yang disalin di Mataram, Jawa sebagai naskah atau manuskrip Jawa Pegon tertua. Ini satu hal yang sangat luar biasa karena naskah ini itu bisa diselamatkan oleh Dreamsea dengan cara didigitasi lalu di-upload di websitenya, dan itu memudahkan bagi siapa saja yang ingin mengkaji naskah-naskah ini, itu tersedia di laman website tersebut. So this is one of the examples of how a digitization program like Dreamsea is making rarely available manuscript material accessible to all online. And that is a way that we can enhance our knowledge and our understanding, both of the richness of manuscript cultures throughout Southeast Asia, but also of the particular value and special characteristics of the manuscript cultures in certain places. For example, like Sumatra and Java and Kalimantan and the Malay Peninsula and the mainland. And I'm sure that similar regional specialities could be identified in Laos and in Thailand and the other mainland regions as well. Semua manuskrip yang tersedia secara daring merupakan sumber-sumber yang amat berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, adanya manuskrip-manuskrip digital Dreamsea ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan keragaman budaya yang ada di Asia Tenggara. Dreamsea, Digitizing manuscripts, safeguarding cultural diversity. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba neda pangapurahing yang sukma sajatine Pangeran hingkang mulia maringkang murbaneng jagat miwahing Kanjeng Rasul neda barokah saking pangeran. La ilaha illallah. Ngaturining para wali kang sinarehing tanah Jawa, para sinuhun sakabeh. Hamba neda pangapura, neda paring panjang umur lan cukup sandang pangan. La ilaha